semuanya? Suaranya masih lemas. Shalom semuanya. Shalom. Wih. Nah, kakak hari ini mau bagi-bagi hadiah juga nih. Sambil sharing, sambil bagi hadiah. Jadi siapa yang mendengarkan, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir. Oke? Bisa dimulai PPT-nya. Jadi kita mau ngomongin tentang iso kerja. Nih siapa yang kayaknya udah punya bayangan untuk kerja? Kira-kira aku mau kerja mau jadi apa ya? Pilot. Wah, pilot, hebat. Nah, siapa lagi yang punya impian cita-cita? Oh ya, kamu dari apa? Pramugari. Pramugari, tepuk tangan jadi pilot sama pramugari. Banyak ya yang pengen punya cita-cita. Nah, kira-kira nih kalau untuk mencapai cita-cita kalian, mencapai pengen jadi pilot, pengen jadi pramugari, kira-kira apa ya yang harus kita penuhi? Yang namanya satu itu ada yang namanya standar nilai. Siapa di sini yang sekolah? Kalau sekolah itu nilainya harus bagus apa enggak? Bagus. Sekarang rata-rata, kakak mau nanya rata-rata berapa sih nilainya sekarang? 100. Kalau misalnya kira-kira nih, kalau nilai 7 itu bagus apa enggak? Sekarang remet. Remet sekarang berapa? Di bawah berapa? Di bawah 7 udah remet. Berarti standar nilainya itu harus di atas 7. Siapa yang nilainya ini di atas 7 ada? Matematikanya di atas 7? Oh, gak apa-apa. Oh, banyak ya pinter-pinter di sini. Nah, kakak mau ngomongin sebagai seorang murid, kita harus punya nilai yang supaya apa? Karena, nah ini dia PPT-nya udah bisa. Karena kita itu anak Tuhan Tuhan Yesus. Kira-kira nih, kakak mau nanya anak Tuhan Yesus itu nilainya harus bagus apa enggak? Bagus. Nah, ini standar nilai. Bagaimana kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Kira-kira nih, orang ini bisa tahu kita ini, oh nih, kamu namanya siapa? Feni ini orang Kristen apa enggak itu dari mana ya? Wah, dia ini baik. Feni ini suka nolongin orang. Kamu pasti orang Kristen ya? Ada namanya standar bagaimana menjadi orang Kristen. Nah, kira-kira nih kita harus punya nilai yang bagus supaya orang bilang, wah kamu ya anak Tuhan Yesus nilainya bagus. Kalau nilainya kurang bagus, pasti orang bertanya-tanya, benar gak? Kamu kok katanya anak Tuhan Yesus tapi kok nilainya jelek? Kenapa kakak bilang harus nilainya bagus? Harus. Karena kita itu jadi berkat buat banyak orang. Orang-orang itu banyak yang ngelihat hidup kalian. Kalian tahu gak kalau kalian itu seseorang yang dipandang oleh orang lain? Jadi orang lihat nih, wah kamu nilainya bagus ya 100, hebat banget. Terus kenapa kita harus nilainya bagus? Kira-kira kenapa kita harus nilainya bagus? Benar harus belajar. Gimana? Kenapa nilai kita harus bagus itu? Biar naik kelas. Siapa yang di sini maunya kelas 5 terus? Ada? Ada yang mau SMP gak? Ada. Ada yang mau naik SMA? Ada yang mau naik kuliah? Kuliahnya mau jurusan apa? Itu kan banyak. Nah, kalau misalnya nilainya di bawah, bisa naik kelas atau enggak? Enggak bisa. Jadi kenapa harus nilainya bagus? Karena harus naik kelas. Kita perlu untuk bekerja itu, kalian tahu, bekerja itu ada yang namanya harus lulus kuliah, harus lulus sekolah. Jadi kita harus punya nilai yang bagus. Nilai itu, Kak, nanti nilai juga gak bakal dipakai di kerjaan. Enggak. Kalian tahu, nanti kalian ketika lulus, ada yang di sini kelas 6 SD?
6 SD, kalian ujian nasional gak? Ujian nasional itu nanti nilainya itu akan jadi ijazah. Ijazah itu nanti kalian akan pakai untuk bekerja. Kita ngomongin kerjaan bukan yang jauh banget juga ya. Jadi bisa juga kalau misalnya kita kerja di kantoran, kayak di pilot. Siapa yang tadi pilot? Yang cita-citanya pilot? Ini. Nah, di pilot itu harus bisa lulus sekolah supaya diterima perusahaan. Tapi itu tidak mengikat juga. Karena sekarang siapa yang punya media sosial? Ya, yang main HP, main TikTok, main Instagram, ada, main, semuanya main. Kalian itu bisa mulai bekerja dari apa yang ada pada kalian. Kalian sering lihat gak influencer itu anak-anak? Ada yang main game segala macam. Nah, kita harus punya nilai-nilai yang kompeten supaya kita bisa naik kelas. Nah, next. Nah, ayatnya gimana? Kak, aku udah belajar nih Kak, tapi kok aku masih nggak ngerti ya. Gimana coba caranya? Siapa yang udah bisa baca? Siapa yang berani maju ke depan untuk bacain ayat Alkitab buat kakak? Maju, langsung maju. Satu orang aja. Oke, ya Gamsit, kamu Gamsit berdua. Asyir sekali aja. Oke, kamu namanya siapa? Namanya Rey. Nah, kamu coba baca ini. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, thank you ya. Ini hadiah buat kamu. Nah, ini siapa yang mau hadiah? Nah, nanti ya kita tunggu kesempatan lainnya. Nah, Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, siapa yang mau pintar? Siapa yang mau kalau belajar tuh kayak gampang banget langsung masuk ke otak? Siapa? Ini kuncinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kakak dulu juga sekolah kayak adik-adik. Kakak itu setiap kali belajar dulu, Tuhan tolong supaya apa yang aku pelajarin itu keluar di ulangan. Jadi aku bisa jawab soal-soal. Aku minta tolong Tuhan, berikan aku hikmat biar aku tuh belajar sesuai dengan apa yang akan keluar di ujian. Jadi kuncinya itu adalah takut akan Tuhan. Kakak tanya di sini, kalian takut akan Tuhan? Ya apa enggak? Kalau misalnya ada temen yang ngajak nyontek, iya atau enggak? Enggak. Takut akan Tuhan atau takut akan teman? Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba di sekolah teman aku nggak belajar, terus teman aku minta tolong, aku minta tolong kamu ya, nanti aku nggak ngerti, nggak tahu jawabannya, boleh nggak kamu kasih tahu aku jawabannya? Enggak. Kalau misalnya teman kamu bilang, nanti aku musuhin kamu kalau kamu nggak kasih tahu jawabannya, biarin. Kakak pernah ada pergumulan seperti itu karena siapa yang punya teman baik banget. Nah, teman baiknya itu nanya, jadi kakak kuliah pas itu belajar bahasa Mandarin. Nah, teman kakak nggak bisa bahasa Mandarin ujiannya. Dia bilang, nanti aku tanya kamu ya bahasa Mandarin. Terus kakak diem. Akhirnya pas lagi ujian, dia colek-colek kakak gini nih, colek, kasih tahu aku dong. Kakak gimana? Iya, kakak diemin. Bener, kakak diemin. Tapi ya puji Tuhan ya, teman kakak itu masih mau temenan sama kakak. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan itu kita akan diperhadapkan dengan berbagai banyak pilihan. Kalian bisa pilih, kalian mau takut akan Tuhan atau mau takut akan teman. Jadi jawabannya takut akan Tuhan apa takut akan teman? Akan Tuhan. Pinter. Gajah? Ya. Semut? Kecil.
Nah, takut akan Tuhan itu perlu. Kenapa? Dengan cara gimana? Kita kenal yang namanya Tuhan Yesus. Siapa yang di sini yang tahu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu misalnya lahirnya tanggal 25 Desember. Terus turun ke dunia. Kalau misalnya kalian tahu gak sih? Kayak misalnya kalian tahu kakak. Kakak namanya siapa? Nggak tahu, kakak namanya Stefani. Kalian tahu gak? Kalian kenal kakak gak? Kenal. Tahu gak kakak sukanya makan apa? Enggak, nasi. Tahu gak kakak sukanya warna apa? Pink. Nah, kakak sukanya warna kuning ternyata. Terus kakak sukanya makan bakso. Nah, itu bedanya tahu sama kenal. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus? Kira-kira Tuhan Yesus itu sukanya kita ngapain ya? Tuhan Yesus suka kita jujur apa enggak? Baca Alkitab bagus. Apa? Berdoa bagus. Ibadah bagus. Apa? Berbuat baik bagus. Kita harus tahu apa yang, ya kamu mau jawab apa? Yang sakit. Sembuhin yang sakit. Luar biasa banget jawabannya. Jadi kita harus tahu apa sih yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Nah, udah catat belum? Nanti kakak tanya nih di terakhir. Yang pertama standar nilai. Apa? Oh iya, menyembuhkan yang buta. Jadi standar nilai supaya naik ke kelas. Kuncinya gimana supaya bisa pintar? Salah satunya belajar dan takut akan Tuhan. Oh, oke. Next slide. Nah, keinginan atau passion. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kita pasti akan excited. Di sini ditulis mulai dari apa yang ada padamu, apa yang jadi keinginan dari hidupmu. Coba kakak tanya, siapa yang di sini sukanya menggambar? Wah, jago semua. Siapa di sini yang sukanya baca komik misalnya? Baca komik suka juga. Siapa yang di sini hobinya main bola? Wah, banyak ya yang suka main bola. Nah, Tuhan itu sudah memberikan sesuatu dalam hidup setiap kita. Percaya atau enggak? Percaya. Apa yang ada dalam hidupmu? Gajah besar. Semut? Gajah? Semut? Oh, kirain bakal salah. Semuanya lagi masih fokus bagus. Nah, biasanya keinginan itu, bakat itu Tuhan udah taruh di dalam diri kalian masing-masing. Bisa di next slide. Nah, siapa yang bisa baca? Ayo, maju ke depan. Cepetan. Ya, wah, ini nih. Nah, kamu Gamset berdua. Oke, kamu. Dia gini. Ya, ulang sekali lagi. Enggak, gunting batu kertas. Oke, kamu. Namanya siapa? Yeskiel. Oke, baca. Matius 5 ayat Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Tepuk tangan buat Yeskiel. Ini kado buat kamu nih, Yeskiel. Nah, jadi di Alkitab ditulis setiap orang dikasih talenta. Tuhan bilang nggak? Ada nggak di sini yang dibilang dikasih 0? Nggak ada. Jadi setiap orang minimal dikasih 1. Ada yang 2, ada yang 5. Betul. Jadi setiap orang itu Tuhan udah kasih di dalam hidupnya masing-masing talenta. Dan standar Tuhan itu, kalau kita baca selanjutnya adalah, siapa yang tahu standar Tuhan itu berapa kali lipat? Berpuluh-puluh kali. Berapa? 100 kali lipat. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, Tuhan minta 2 kali lipat. Dari 1 jadi, dari 2 jadi, yang terakhir siapa yang bisa jawab? Dari 5 jadi
10. Siap yang jawab? Tadi kamu udah dapat belum? Belum. 10 betul. Jadi ekspektasi Tuhan ini ya. Nih. Ekspektasi Tuhan itu kita bisa ngembangin 2 kali lipat dari apa yang Tuhan sudah berikan. Betul. Dulu ya, kakak ini gajah besar. Semut. Jadi kakak dulu jualan kartu nama. Kalian tahu kartu nama? Kakak itu bikin kartu nama dari kertas HVS. Tulisannya gini, misalnya namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, hobinya apa. Terus kakak gambarin tuh fotonya dia. Kakak laminating, lumayan. Ada yang banyak yang beli, 8.000 pas itu. 8.000 gede besar, kecil apa besar? Kecil, tapi itu di tahun 2004. 2004 berarti 20 tahun yang lalu. 2004 di sekolah aku, di sekolahnya kakak. Nah, kakak jual itu lumayan, bisa buat makan bakmi. Siapa yang suka makan bakmi? Nah, kakak tuh pengen banget makan bakmi dulu. Jadi kakak nggak punya uang di situ. Jadi ya jualan, jualannya dari apa? Kakak gambar kartu nama, kakak jualin ke teman-teman kakak. Siapa yang mau beli sama kakak? Karena kakak suka ngegambar dulu. Kakak hobinya itu pengennya jadi komikus. Kalian tahu komikus gak? Komikus itu yang bikin komik. Nah, kakak suka banget sama komik. Jadi kakak pengen jadi komikus, pengen bikin komik kayak di Jepang. Nah, oke. Next. Nah, cara mengembangkannya bagaimana? Ada yang namanya soft skill dan hard skill. Kita next. Nah, nih, siapa yang pernah main games? Main gamesnya tentang apa? Roblox. Di sini kita ada item-itemnya nih. Itemnya panah, pedang, lampu, roti, dan segala macamnya. Jadi cara kita mengembangkan skill adalah dengan cara gajah, semut, kecil. Cara kita mengembangkan hard skill adalah belajar bahasa. Misalnya, apa yang menjadi kesukaan kalian? Tadi ada yang bilang pramugari ya cita-citanya. Mana ya yang tadi pramugari? Nah, ini yang jadi pramugari cita-citanya. Hard skillnya apa sih? Hard skillnya misalnya kalian, apa sih yang dibutuhkan untuk jadi pramugari? 1, bisa bahasa Inggris. Kita naik pesawat ke luar negeri, tamunya itu bule. Kita harus wajib bisa bahasa Inggris. Nah, ini tuh kayak skill. Langsung skillnya unlock 1, panah. Nah, gimana lagi kalau misalnya kita mau jadi desainer atau yang gambar? Les gambar. Kita harus yang namanya les gambar. Ini jadi ada unlock 1 skill lagi nih toolsnya. Anak, terus udah gitu pedang. Itu kita bisa unlock atau kita bisa dapatkan dengan kita. Caranya adalah mengembangkan diri kita dengan hard skill. Siapa yang di sini pengen jalan-jalan ke luar negeri jadi YouTuber? Oh, jadi YouTuber, oke. Kalau jadi YouTuber kira-kira harus bisa ngapain? Bisa apa? Ngevlog, betul. Ini tuh kayak kita buat banyak kita jadi dapat tools. Dan siapa yang main Roblox? Siapa yang mau camnya tuh kuat? Yang karakternya kuat, pengen nggak? Misalnya kalian ada satu karakternya ini kuat banget dan bisa ngalahin semua musuh. Mau? Nah, kita pasti pengen mau karakter yang paling kuat. Gimana caranya? Ya dapetin semua senjata ini. Dapetinnya dari mana? Dari yang namanya hard skill, dari yang namanya soft skill. Nah, kita coba next.
selain hard skill, kita juga harus ada yang namanya soft skill. Bagaimana kita harus disiplin, tahu cara menggunakan pedang. Kalau misalnya kalian dapat toolsnya itu misalnya panah, kalian tahu gak cara menggunakannya? Tahu, bagus. Kita harus rajin, bener gak? Rajin? Terus kita juga harus manajemen waktu. Nah, kakak pengen undang satu orang lagi, yang paling cepat, ya. Yang paling cepat, namanya siapa? Yeremia. Yeremia, nih kamu baca Yeremia. Amsal 10 ayat 5. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Terima kasih Yeremia. Nah, ada yang namanya manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa sih kak? Kayaknya susah banget. Ada waktunya untuk tidur, ada waktunya untuk makan, ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk ada waktunya untuk Kita harus manajemen waktu. Jangan sampai ketika kalau di Amsal itu dibilang siapa yang mengumpulkan pada waktu musim panas ia berakal budi. Kira-kira panen itu pada waktu musim dingin apa musim panas? Musim panas. Kira-kira musim dingin kita ngapain? Main salju. Jadi kita harus prepare buat apa yang nanti ke depannya Tuhan berikan kepada kita. Next lagi. Jadi ketika dituntut soft skill itu adalah ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita bisa embrace orang lain dengan kemampuannya dia seperti apa, kemampuannya kita seperti apa, dan kita bekerja sama dengan baik. Dan oke, thank you. Oke. Nah, oke, thank you ya semuanya. Di selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinike.